dia atau dia sendiri yang baca. Ya Allah, Engkau jadikan untuk orang yang membaca surah Yasin ataupun untuk orang yang dihadiahkan bacaan surah Yasin itu kepadanya, Engkau jadikan apa untuk dia? Alfa syifa'in, 1000 macam kesembuhan. Bukan satu saja, 1000 macam sembuh daripada penyakitnya. Wa alfa quwwatin, 1000 kekuatan. Kita lemah, kita tertindas misalnya, kita dizalimi oleh musuh-musuh kita, negeri kita dijajah oleh musuh misalnya, negara kita dikacau oleh musuh. Lalu kita membaca surah Yasin, meminta ketentraman dan keamanan kepada Allah. Memang sepatutnya kita telah diberi oleh Allah keamanan tersebut, cuma tidak dinampakkan kepada kita. Karena ada sesuatu hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Wa alfa dawain, 1000 obat. Surah Yasin mengandungi 1000 obat. Ini peribahasanya, macam kita mengatakanlah ribuan terima kasih. Apakah lagi orang Melayu kalau kepada raja dia minta ampun berapa? Ampun tuanku beribu ampun. Dia tak katalah ampun tuanku berjuta ampun. Pasal duit yang ada kat dia tak sampai sejuta dulu ni. Mana ada orang Melayu ada juta-juta, ribu-ribu saja ada lah. Jadi dia nak terima kasih pada raja pun takak ribu terima kasih lah, atau ribu ampun lah. Pasal dia tak pernah pegang dia sampai juta dulu ni. Baru 2-3 hari ini pegang juta lah, dulu tak ada. Itu yang dia kata takak beribu ya. Patut dia kata berjuta ampun lah kan. Baik. Wa alfa quwwatin wa alfa dawain wa alfa barakah, 1000 barakah diberi oleh Allah bagi orang yang membaca surah Yasin. Wa alfa salamah, 1000 keselamatan. Wa alfa hajah, ditunaikan baginya 1000 hajat. Memang patut demikian. Wa sammaitaha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'immah. Surah Yasin itu disebut dalam hadis Nabi namanya ada 2. Pertama al-mu'immah, yang kedua ad-dafi'ah. Al-mu'immah itu yang mengumumi, yang melengkapi, yang menyeluruh. Apa maksud Nabi kita menamakan surah Yasin sebagai Al-Mu'immah? Wa sammaitaha, engkau namakan ya Allah surah Yasin itu mengikut lidah nabimu. Dalam hadisnya engkau namakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Al-Mu'immata. Al-Mu'immah itu nama surah Yasin yang Nabi kita sebut dalam hadisnya. Kan seperti surah Al-Fatihah Nabi kita sebut surah Asy-Syafiyah, surah Al-Kafiyah. Syafiyah itu memberi kesembuhan, Kafiyah memberi kecukupan. Kalau surah Yasin Nabi kita beri nama dia Al-Mu'immah. Apa makna Mu'immah? Ta'ummu li sahibiha khairaid darain. Al-Mu'immah itu yang melengkapi, yang menyeluruh. Maksudnya dengan keberkahan surah Yasin itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang membacanya akan keberkatan hidup yang menyeluruh dari dunia sampai ke akhirat. Itu maksud Al-Mu'immah, yang mengumumi, yang meliputi segala sesuatu. Itu nama yang diberi oleh Nabi. Jadi kenapa diberi Al-Mu'immah, yang mengumumi, yang menyeluruh, yang melengkapi? Maksudnya yang menyeluruh dalam sekalian urusan dunia dan juga akhirat. Ta'ummu li sahibiha khairai ad-darain, telah mencakup
melengkapi bagi orang yang membaca surah Yasin tadi khairai. Kalau khairun satu, kalau khairani dua, khairaini dua juga. Jadi dibuang nunnya, asalnya khairaini. Ad-darain, kebaikan di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Itu besar keberkahan surah Yasin karena memberikan barakah kepada orang yang membacanya dalam dunia dan di akhirat. Bukankah Nabi kita bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu, surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kalau orang Islam tak hafal Quran, kurang-kurang Nabi kita kata kenalah hafal Yasin. Karena itu kan memang di mana-mana lah dalam masyarakat kita. Bukan Melayu saja, orang Arab pun begitu. Di surau-surau, di masjid-masjid mesti ada disimpan surah apa namanya? Yasin. Quran pun ada, tapi Yasin secara khusus supaya umat Islam ini jangan terpisah dari Yasin. Nabi kita kata, kalau tak hafal yang lain-lain pun Yasin jangan tak hafal. Masa kapal terbang bergoyang, bawa dan cari surah Yasin tentang mana, tak bawa, tak hafal. Kalau hafal langsung baca. Kita rasa macam takut lah masa itu kan. Ombak yang besar di lautan, keadaan yang menakutkan, mungkin ada gempa bumi dan sebagainya. Insya Allah baca surah Yasin, Allah akan memberikan keselamatan. Kalau tak selamat juga maksudnya kita dapat pahala itu. Kita diuji ular dengan bala pada waktu itu. Tapi kita yang sudah baca Yasin tadi, sudah diterima permohonan kita untuk Allah dalam bentuk pahala yang nanti akan dimasukkan dalam akaun kita, dimasukkan dalam catatan amal kita pada hari kiamat. Tidak ada ruginya orang yang membaca surah Yasin. Kut-kut lah ada yang bercakap, saya 10 kali lebih dia baca, duk macam tu juga lah, hutang tak tertunai-tunai juga. Kadang-kadang kan mungkin orang bercakap macam tu. Jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah dapat pahala, sudah makbul, disimpankan oleh Allah. Sekarang ni terus kita akan baca, terus akan baca. Takdir sekali baca langsung semua masalah semua diselesai oleh Allah. Yang sakit langsung diberi sihat. Mungkin kita pun tak baca dah. Ya kan? Allah tak nak tengok kita macam tu. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita jadi lalai pula. Jadi bila masalah tu ada kat kita, hari ini kita baca, esok baca pula, lusa pun baca lagi. Karena masalah tu tak hilang lagi kat kita. Jadi Allah berpolitik kepada manusia ni macam tu, supaya dia rajin beribadat. Dia bagi bala lah macam-macam. Kadang-kadang masa cergas tak ada nak berzikir. Bila dah terlantar di hospital, panggillah, Mahang, mana tasbih aku? Tu dia. Baru nak cari tasbih. Dah terlantar di hospital, baru nak berzikir. Kalau tak terlantar, tak berzikir. Jadi kadang-kadang bala tu datang, ada dia punya hikmah dia yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi kita Muhammad menamakan surah Yasin itu sebagai Al-Mu'immah, ta'ummu li sahibiha khairai ad-darain, kebaikan di dua negeri, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu satu nama yang Nabi kita beri. Nama yang kedua, wad-dafi'ah, penolak bala, penolak musibah. Nabi kita memberi nama surah Yasin itu surah ad-dafi'ah. Apa makna ad-dafi'ah? Tadfa'u anhu